Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bayesian algoritma dari machine learning. Bagaimanakah konsep Bayesian? Bayesian merupakan metode machine learning dengan menggunakan data training atau fakta dengan probabilitas bersyarat sebagai dasarnya. Lalu, langkah-langkah Bayesian itu ada 4, yaitu yang pertama mendefinisikan fakta atau menyiapkan data training. Lalu yang kedua, melakukan himpunan perhitungan dari fakta. Lalu langkah ketiga, melakukan perhitungan naive Bayes. Dan yang terakhir, yang keempat, mencari probabilitas terbesar dari sebuah instance. Lanjut aja, yuk ke studi kasus. Buatlah sebuah kode program menggunakan metode Bayesian dan data training apa saja. Oke, pertama-tama di sini terdapat variabel private static string training attribute. Di sini training attribute yaitu untuk mendeklarasikan isi dari data train.csv. Lalu yang selanjutnya ini ada title attribute, yaitu untuk menangkap nilai dari judul data train. Jadi di data train ini ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, spesies. Nah, itu akan ditangkap oleh variabel title attribute. Lalu yang selanjutnya yaitu ada variabel data training. Di sini saya menyimpan data trainingnya saya samakan dengan program ini supaya lebih mudah untuk mencarinya. Dan ini adalah data training yang sudah saya siapkan sebanyak 150 data dan memiliki 3 spesies, yaitu spesies setosa, spesies versicolor, dan juga spesies virginica, yang masing-masing spesies memiliki 50 data. Oke, lanjut aja kita ke variabel probability. Jadi variabel probability ini yang akan digunakan pada proses nantinya. Lalu variabel answer array ini digunakan untuk statement array untuk proses get probabilitas ya. Langsung aja kita ke langkah pertama, yaitu meload data training. Di sini ada function set data training. Set train data. Di function set train data ini ada try and catch yang mana digunakan untuk menangkap data training CSV. Ini ya, try and catch. Lalu di sini juga di baris pertama pada data training.csv itu tidak diikutkan dalam proses pencarian naive Bayes, karena yang baris pertama itu hanyalah seperti judul dari data training itu ya. Lalu kemudian bisa dilihat saya di sini menggunakan separator koma untuk memberikan batas tiap data dari data training tersebut. Lalu di sini di file not found exception ini di sini untuk memberikan informasi bahwa file tidak ditemukan jika data trainingnya tidak sesuai lokasinya, maka file not exception ini akan berjalan. Lalu di sini juga terdapat exception, error ditemukan pada saat membaca file. Lalu di sini juga ada exception,
informasi bahwa data telah masuk. Jadi ketika data trainingnya ini sudah di-load, maka akan memberikan informasi berapa jumlah data yang telah masuk dan berapa kolom datanya. Lalu kita berlanjut ke langkah kedua program, yaitu melakukan perhitungan fakta dengan function get probabilitas. Nah, di function get probabilitas ini disinilah kode untuk menghitung fakta tersebut, yaitu menggunakan perulangan. Di sini menggunakan perulangan dan perkalian dari masing-masing probabilitas. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, yaitu melakukan perhitungan naive Bayes menggunakan function test data. Di sini function test data. Nah, di sini kita disuruh untuk menginputkan data terlebih dahulu sebanyak 4. Kenapa 4? Karena kita sesuaikan dengan title atributnya. Title atribut itu yang sepal-length, sepal-width, petal-length, petal-width tadi. Itu kan ada 4. Kita lihat di CSV-nya ya. Sepal-length, sepal-width, petal-length, petal-width, itu kan ada 4. Jadi kita memasukkan data sesuai dengan title atribut yang ada di datatrain.csv. Lalu, dan apabila data yang dimasukkan tidak cocok dengan data training, maka akan diarahkan pada kondisi else. Akan diarahkan di kondisi else, di mana akan muncul informasi data tidak cocok, silakan ulangi. Jadi ketika kita menginputkan data, jika data yang kita inputkan ini tidak sesuai dengan data training, maka akan muncul informasi ini. Lalu kita masuk ke langkah keempat, yaitu menentukan probabilitas terbesar. Probabilitas terbesar ini berada di function get probabilitas. Nah, di sini probabilitas terbesar ada. Nah, setelah semuanya sudah sampai langkah ketiga tadi, ini sudah didapatkan nilai probabilitasnya, lalu sudah menemukan probabilitas terbesarnya. Kemudian nanti akan muncul nilai probabilitas itu ditampilkan di function view data untuk dicari nilai probabilitas tertingginya. Jadi semua tadi yang sudah dicari oleh sistem akan ditampilkan di view data di sini. Oke, langsung aja kita mencoba running programnya. Nah, di sini sudah muncul 150 data training. Input data training ini kan data telah masuk dengan jumlah baris 150 dan kolom data 5. Oke, kita langsung aja masukkan sepal-lengthnya. Di sini saya coba untuk memasukkan data ini ya. Sepal-lengthnya di sini 5,9. Sepal-widthnya 3. Lalu petal-lengthnya 5,1 dan petal-widthnya 1,8. Oke, maka akan muncul data yang dimasukkan tadi. X1-nya ini, X2-nya ya, ini, X3, X4, lalu probabilitas yang paling besar berada di spesies Virginica, karena memang saya memasukkan data ini sesuai dengan spesies Virginica. Lalu di sini adalah perhitungan dari probabilitas.
maka ditemukan probabilitas terbesarnya yaitu di spesies virginica sebanyak 0,00049. Oke, cukup sekian dari saya. Bila ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih.